Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Para pemirsa, saudara-saudaraku dimanapun berada, rahimakumullah. Ada sebuah hadis yang bersumber yang merupakan riwayat dari Tabrani. Rasulullah SAW bersabda, "Salasum muhlikatun, hawa mutaba'un, wa syukhum muta'un, wa ijabul mar'i bi nafsihi." Yang artinya ada 3 perkara yang dapat merusak, yaitu nafsu yang diikuti, kikir yang ditaati, dan bangga pada diri sendiri. Jadi di dalam hadis ini Rasulullah SAW memberikan suatu peringatan pada kita bahwa ada 3 perkara. Yang 3 perkara itu dapat merusak ataupun membuat binasa, mencelakakan bagi dirinya, yang mestinya untuk kita hindari dalam menjalani kehidupan ini. Yang pertama adalah hawa mutaba'un, nafsu yang diikuti. Dalam arti adalah memperturutkan hawa nafsu. Sudah barang tentu manusia dibekali oleh nafsu, itu jelas. Akan tetapi memperturutkan hawa nafsu adalah sesuatu yang tidak dibenarkan, karena berarti ia memposisikan dirinya dikendalikan oleh nafsunya. Padahal yang semestinya adalah dirinya mengendalikan nafsunya. Inilah bidang garapan pengendalian nafsu itu, bidang garapan selama pendidikan bulan Ramadan. Karena pada diri orang yang berpuasa itu diasah, dilatih untuk bagaimana mengendalikan nafsunya. Entah itu nafsu untuk marah misalnya, nafsu untuk berkata kotor, menyakiti, dan lain sebagainya. Inilah betapa pentingnya bagi orang yang berpuasa dapat menjiwai proses beribadah Ramadan selama 1 bulan penuh itu, bahwa terkandung satu pelajaran berharga betapa kita dituntut untuk mampu menjadi pribadi yang mengendalikan hawa nafsu. Karena kemampuan mengendalikan hawa nafsu itu adalah suatu perkara yang penting, sementara ketidakmampuan mengendalikan hawa nafsu dapat menjerumuskan ataupun berpotensi mencelakakan, membinasakan pada dirinya. Kemudian yang kedua adalah syukhum muta'un, kikir yang ditaati. Dalam arti kikir, bakhil, atau dalam bahasa kita itu medit. Ini adalah satu sifat yang tercela, satu sifat yang mendapatkan kecaman oleh Allah di dalam banyak ayat Al-Quran, juga dikecam oleh Rasulullah di dalam banyak hadis. Ada hadis yang ada ayat Al-Quran yang mengecam perilaku kikir dan mengancam pelakunya, yaitu terdapat di dalam surat Ali Imran ayat 180. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yahsabannal ladzina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlih huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah." Yang artinya, dan janganlah mengira orang-orang yang bakhil dengan apa yang telah Allah anugerahkan kepada mereka berupa karunia-Nya itu dengan kikir adalah kebaikan bagi mereka, padahal kikir itu adalah buruk bagi mereka. Dan orang-orang yang kikir itu akan dikalungkan apa yang mereka kikirkan pada hari kiamat. Ayat ini menegaskan betapa kikir adalah sesuatu yang terlarang dan mengancam orang-orang yang kikir, orang-orang yang bakhil. Ada banyak di dalam beragama itu bersentuhan dengan persoalan harta. Zakat misalnya, itu harta, berkaitan harta. Infak, sedekah berkaitan dengan harta. Nah, seseorang yang telah dianugerahi kemapanan
harta, tapi kemudian ia bersifat kikir dengan harta yang dimilikinya, maka itu sesungguhnya adalah bentuk konkret daripada hubbud dunya, cinta terhadap dunia. Dan inilah sesuatu yang dikecam dan diancam oleh Allah dan Rasulnya. Demikian tiga hal ini, yaitu memperturutkan hawa nafsu, kemudian kikir yang ditaati, dalam arti kikir yang taat, kikir banget nih gitu Kak ya. Kemudian yang ketiga itu ada lagi, yang ketiga, i'jabul mar'i binafsi, ujub atau bangga ya, bangga pada diri sendiri. Nah, sifat bangga pada diri sendiri ini atau ujub ini adalah masih satu rumpun ya, satu rumpun dengan sifat sombong, sifat takabur, yang ini tentu adalah satu sifat yang begitu dicela, begitu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu sifat ujub ini semestinya tidak dipupuk, tidak disuburkan, karena ini bila mana dipupuk dan disuburkan maka bisa sampai kepada level sombong ya, yang sampai pada level meremehkan, merendahkan orang lain, kemudian sampai pada menolak kebenaran. Ini sungguh berbahaya. Dan orang yang terlalu bangga terhadap dirinya sendiri, merasa memiliki banyak kelebihan, memiliki banyak keunggulan, maka satu sisi ia memiliki satu kelengahan. Ia merasa bahwa dirinya tidak memiliki kelemahan, tidak memiliki kekurangan. Nah, inilah hal-hal yang juga bisa membahayakan dirinya. Ia akan cenderung egois ataupun juga tidak mau menerima pandangan pendapat orang lain. Nah, ini tentu hal yang tentunya tidak baik dan sesuatu yang tercela. Nah, demikian, ini adalah hadis dari Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan bimbingan arahan pada kita bahwa mestinya kita menghindari pada tiga perkara tadi, yaitu memperturutkan hawa nafsu, kikir, dan merasa bangga pada diri sendiri. Mudah-mudahan ini bisa diterapkan dalam keseharian kita dan kita sukses menjalani apa yang diarahkan oleh Rasulullah SAW. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.